Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Permatasari dari kelas 5B akan menjelaskan tentang unit 8 yaitu manusia dan sejarah kebudayaannya. Yang pertama yaitu pengertian manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, mens, Latin yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau sebuah realitas, sebuah kelompok, genus atau seorang individu. Manusia adalah makhluk yang luar biasa kompleks. Kita merupakan paduan antara makhluk material dan makhluk spiritual. Dinamika manusia tidak tinggal diam karena manusia sebagai dinamika selalu mengaktifasikan dirinya. Yang selanjutnya itu pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari kata bud atau budi, budaya dalam bahasa Sanskerta yang berarti berakal, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kebudayaan yang berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan. Sedangkan daya berarti perbuatan atau ikhtiar sebagai unsur jasmani, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal dan ikhtiar manusia. Dan selanjutnya yaitu kaitan manusia dan budaya. Manusia sebagai perilaku kebudayaan ini dapat dipandang setara yang dinyatakan sebagai dialektis. Proses dialektis tercipta melalui 3 tahap. Yang pertama, eksternalisasi. Proses manusia mengekspresikan dirinya dan membangun dunianya. Dan yang kedua, objektivitas. Proses masyarakat menjadi realitas objektif, yaitu kenyataan yang terpisah dari manusia dan berhadapan dengan manusia. Dan yang terakhir yaitu internalisasi, yaitu proses masyarakat disergap kembali oleh manusia, yakni manusia yang mempelajari kehidupan masyarakat sendiri agar dapat hidup dengan baik. Dan yang selanjutnya yaitu kedudukan manusia terhadap kebudayaan. Manusia dan kebudayaan pada dasarnya memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya, karena hampir seluruh kegiatan manusia yang dikerjakannya setiap saatnya merupakan sebuah kebudayaan. Berikut ini adalah 4 kedudukan manusia terhadap kebudayaan. Yang pertama, penganut kebudayaan. Yang kedua, pembawa kebudayaan. Yang ketiga, manipulator kebudayaan. Dan yang terakhir yaitu pencipta kebudayaan. Dan selanjutnya itu hubungan antara manusia dan kebudayaan. Secara sederhana, hubungan antara manusia dan kebudayaan adalah manusia sebagai perilaku kebudayaan dan kebudayaan merupakan objek yang dilaksanakan manusia. Tetapi apakah sesederhana itu hubungan keduanya? Dalam sosiologi, manusia dan kebudayaan dinilai sebagai dui tunggal manusia. Maksudnya bahwa walaupun keduanya berbeda, tetap keduanya merupakan satu kesatuan. Manusia menciptakan kebudayaan, dan setelah kebudayaan itu tercipta, maka kebudayaan mengatur hidup manusia agar sesuai dorongannya. Tampak bahwa keduanya akhirnya melakukan satu kesatuan. Contoh sederhana yang dapat kita lihat adalah hubungan antara manusia dengan peraturan-peraturan. Secara sederhana, manusia dan kebudayaan adalah sebuah perilaku kebudayaan, dan kebudayaan merupakan objek yang dilakukan manusia. Dalam ilmu sosiologi, manusia dan kebudayaan dinilai sebagai dui tunggal, yang berarti walaupun keduanya berbeda, tetapi keduanya merupakan satu kesatuan. Manusia menciptakan kebudayaan. Setelah kebudayaan tercipta, maka kebudayaan mengatur kehidupan manusia yang sesuai dengannya. Manusia hidup karena adanya kebudayaan. Sementara itu, kebudayaan akan terus hidup dan berkembang manakala manusia mau melestarikan kebudayaan dan bukan merusaknya. Dengan demikian, manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena dalam kehidupan tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan. Setiap hari manusia melihat dan menggunakan kebudayaan, bahkan kadangkala disadari atau tidak. Manusia merusak kebudayaan. Maka dari itu, sebagai manusia yang berbudaya, kita harusnya mampu untuk terus dan tetap berbudaya sebagaimana hakikat kita sebagai manusia. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dalam materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.